Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustadz akan berbagi ilmu kembali tentang materi kecepatan. Nah, langsung saja ke materinya sebelum kita latihan soal. Nah, dalam kecepatan itu ada istilah rumusnya. Kalau di sini Ustadz sudah membuatkan rumus segitiga ya, ini ya. Ada K, ada C, ada W. Nah, ini yang dimaksud K, C, dan W itu apa? Nah, oke, langsung saja. Kalau di sini, biar mempermudah dalam kita mengingat rumusnya, bisa yang setiap hari kita dengar suaranya, nah, biar ingat ya. Kita biasanya itu banyak orang yang menyingkat dengan istilah Jokowi ya, gitu ya. Nah, Jokowi siapa? Bukan presiden ya, ini maksudnya. Ini hanya untuk mempermudah kita dalam mengingat, seperti itu. Nah, keterangannya itu apa? Pak, ada C, ada K, ada W. Nah, itu keterangannya apa? Yaitu adalah kalau K itu adalah apa? Kecepatan ya, kecepatan. Nah, simbolnya nanti satuannya ya, simbolnya biasanya V, atau K ya boleh, kecepatan. Kalau V itu kan velocity, itu bahasa Inggrisnya. Kalau satuannya nanti kilometer per jam gitu ya. Nah, kemudian C itu apa? C itu adalah jarak ya, jarak. Nah, satuannya jarak adalah kilometer. Kemudian W itu adalah waktu ya, waktu, satuannya adalah jam ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin mencari kecepatan ya, kecepatan itu berarti rumusnya adalah C dibagi W. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kemudian kalau kita ingin mencari waktu, yang diketahui pasti kan jarak dan kecepatan. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, ya. Jadi sini Ustaz tuliskan ya rumusnya. Ada 3 rumus ya. Rumusnya ada 3 rumus. Jadi jika kita ingin mencari rumusnya kecepatan, berarti sama dengan jarak dibagi waktu, gitu ya. Itu rumus pertama. Kemudian kalau ingin mencari W atau waktu, W itu sama dengan jarak dibagi kecepatan, gitu ya. Kemudian kalau kita ingin mencari jarak, berarti J sama dengan kecepatan kali waktu itu. Jadi dari satu rumus ketiga ini kita memperoleh ada 3 rumus ya, ada 3 rumus. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke soal-soal tipe Hodge. Nah, kita masuk ke soal tipe Hodge. Nah, biasanya soal tipe Hodge itu ada dalam kecepatan itu ada berpapasan ya, ada berpapasan, kemudian ada yang menyusul. Nah, biasanya ditanyakan kalau ada pertanyaan untuk mencari waktu berpapasan itu pukul berapa. Itu ada 2 kemungkinan. Kita analisis dulu soalnya nanti ya. Apakah kedua orang itu waktu berangkatannya itu bersamaan atau berbeda waktunya. Nah, di sini kalau yang pertama, waktu berpapasan yang atas ini ya, yang pertama ini adalah waktu keberangkatan kedua orangnya itu bersamaan. Jadi kalau waktu berpapasan dengan keberangkatan orangnya kedua orang itu adalah bersamaan, berarti rumusnya adalah jarak total dibagi dengan kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua ya. Diingat-ingat ya. Kalau rumus berpapasan itu adalah kecepatannya dijumlah ya, kecepatan pertama ditambah dengan kecepatan kedua, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kasus kedua adalah waktu berpapasan
apabila kedua orang tersebut berbeda waktu keberangkatannya. Jadi kita harus langkah pertama adalah mencari dulu selisih jaraknya ya. Selisih jaraknya ini kita peroleh dari nih, jarak sama dengan kecepatan orang pertama dikali dengan selisih waktu keberangkatan dua orang tersebut. Nah, akhirnya nanti ketemu selisih jaraknya. Kemudian jarak totalnya ini waktu berpapasan dengan berbeda waktu, itu jarak total dikurangi selisih jarak. Nah, selisih jarak karena berbeda waktu ya, dibagi, ingat perpapasan berarti kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua, seperti itu. Kemudian langsung saja kasus yang ketiga adalah tentang susul menyusul ya. Nah, kalau susul menyusul, ingat kalau menyusul itu nanti kecepatannya itu dikurangi. Nah, kecepatannya siapa? Yaitu kecepatan orang kedua ya. Ingat ya, orang kedua dulu. Orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama ya. Itu pasti ya, orang kedua dulu. Karena pasti kalau namanya menyusul itu pasti yang belakang itu pasti kecepatannya, agar bisa menyusul itu pasti kecepatannya harus lebih besar dibanding kecepatan orang pertama. Kemudian jadi rumusnya waktu menyusul sama dengan selisih jaraknya. Nah, pastikan ini waktu keberangkatannya kan pasti tidak bersamaan, jadi kita harus mencari dulu selisih jaraknya ya. Dengan apa? Seperti yang tadi berpapasan tadi, selisih jarak berarti mencari selisih jarak sama dengan kecepatan orang pertama dikali dengan selisih waktunya keduanya berapa jam atau berapa menit. Kemudian setelah kita mengetahui selisih jarak, kemudian selisih jarak dibagi kecepatan orang kedua dikurangi kecepatan pertama, seperti itu ya. Mungkin itu materi tentang kecepatan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan tetap belajar dengan semangat, dengan rajin, dengan serius, dengan teliti. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.